Kelesuan pasar modal China mencapai titik terendah dalam beberapa dekade. Aktivitas pasar modal saham China telah mencapai tingkat terendah dalam beberapa dekade, sangat melemahkan kepercayaan investor karena melambatnya pertumbuhan ekonomi. Tahun ini, perusahaan-perusahaan China hanya mengumpulkan 6,4 miliar melalui berbagai sekuritas di daratan, terendah yang pernah tercatat, dengan total gabungan 1,6 miliar dolar yang dikumpulkan di pasar luar negeri, termasuk Hong Kong, yang merupakan jumlah terkecil sejak tahun 2003. Selain itu, akuisisi internasional oleh perusahaan-perusahaan China hanya berjumlah 2,5 miliar dolar, jumlah terkecil sejak tahun 2005. Hal ini menandai penurunan yang signifikan dari tahun 2021, ketika 61 miliar dolar dikumpulkan di luar negeri. Di pasar obligasi, entitas China hanya menerbitkan 26 miliar dolar obligasi tahun ini, sedikit lebih banyak dibandingkan tahun lalu sebesar 24 miliar dolar, tapi masih termasuk jumlah terendah sejak tahun 2016. Wang Qi dari UOB di Hong Kong menggambarkan ini sebagai periode paling menantang bagi minat investasi global di China, yang pernah dilihatnya dalam karirnya. Meski telah mengakhiri kebijakan nol COVID yang ketat di awal tahun lalu, harapan China untuk pemulihan ekonomi belum terwujud. Pada bulan Maret ini, indeks harga konsumen naik hanya 0,1% tahun ke tahun, menunjukkan tekanan deflasi yang sedang berlangsung. Data tersebut menggarisbawahi semakin terisolasinya sistem keuangan China, dengan bank-bank internasional yang berjuang untuk mempertahankan operasi, dan meningkatnya ketegangan geopolitik AS-China, memperumit hubungan bisnis internasional. Ketegangan ini juga berdampak pada merger dan akuisisi lintas negara, dengan angka tahun lalu lebih dari 3 kali lipat dibandingkan tahun ini. Meningkatnya biaya pinjaman global telah membuat semakin mahal bagi emiten China untuk memperoleh pinjaman luar negeri, khususnya karena China menurunkan suku bunga pinjaman utamanya, sangat kontras dengan kenaikan suku bunga di Amerika Utara dan Eropa. Sementara itu, perusahaan-perusahaan real estate China yang pernah menjadi pemain utama di pasar obligasi dengan imbal hasil tinggi di Asia, pada dasarnya telah hampir berhenti sepenuhnya melakukan pinjaman internasional, karena peraturan yang ketat mengenai manfaat yang tinggi.